bensin larang, sabar. Gak punya duit, sabar. Gak punya istri, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Saya ulangi lagi, jawabnya yang semangat. Sing jawab salam saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Tambah glowing, amin. Yang enggak jawab salam semoga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'mah wa radiya lakumul islam madina. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Mushola Al Mubarakah. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Yang jika ada yang sakit, semoga Allah lekas sembuhkan. Jika ada Bapak Ibu yang rezekinya belum lancar, semoga Allah lancarkan. Jikalau ada yang masih punya masalah, semoga cepat selesai masalah itu. Dan yang belum punya istri, semoga cepat dapat istri. Iki Mbah Harjo ya, amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kita yang senantiasa mengikuti jejaknya. Bapak Ibu sudah pada ngantuk atau belum nih? Bapak-bapaknya udah ngantuk ini ya. Ini tanggal 11 Agustus 2020. Tidak lama lagi kita akan merayakan 17-an. Tanggal hari apa itu 17-an itu? Hari Sabtu. Ini sudah wajah-wajah kelihatan, wajah-wajah cerah. Di gang-gang, di tempat-tempat kita dipasangi umbul-umbul, dipasangi gendero, dipasangi penjor. Penjor itu tahu Pak penjor? Hah? Pinjol. Pinjol ke penjor? Ke bentor. Lampu itu lampu apa namanya? Penjor. Kok bisa disebut penjor? Ya Allah, meriah Pak, meriah. Do urunan disiapkan lomba mangan kerupuk, lomba balapan gendong istri. Istrinya siapa? Istrinya masing-masing. Ada lomba bajengan, lomba kebersihan dan yang lain. Ya Allah, meriah, meriah. Hanya ingat kemeriahan itu diingatkan oleh Allah, jangan sampai melalaikan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita itu melelehkan ibadah kepada Allah.
gara-gara memeriahkan 17 Agustusan sampai sholatnya terlambat, sholatnya tidak berjamaah. Ada enggak? Ada. Orangnya hadir? Jangan, Pak. Itu euforia keduniaan. Karena saking senang-senangnya, lucu-lucuan itu. Bapak-bapak pakai rok main bola, bapak-bapak main rok pakai bola. Kalau Pak Min menjajal apa-apa, dikeplok ya anak putu loh. Iya. Itu kegembiraan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan di negara kita itu sebenarnya bukan karena perjuangan para nenek moyang. Nenek, wis nenek terus moyang. Bukan semata-mata itu. Indonesia berada dalam jajahan itu berapa tahun? Sekian ratus tahun. Baru kemudian merdeka tahun 1945. Kalau kita lihat dalam undang-undang itu dipembukakan kan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Yang esa itu hanya wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu atas rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan didorong dengan keinginan yang luhur, maka dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo merdeka. Maka musola itu namanya musola al-mubarak, artinya musola yang merdeka, penuh dengan keberkahan. Nah, ini jangan sampai melalaikan. Nah, wong Jawa ngomong ngono ya ngono neng ya aja ngono. Kita seneng-seneng ya seneng-seneng sampai jangan melupakan pada Allah, apalagi melanggar wewaler. Larangan Allah terlanggar sampai berbuat dosa, sampai bermaksiat, sampai mendem. Ada enggak orang suka mendem, Pak? Enggak ada. Mendem, mabuk, bermaksiat jangan. Kemudian ketika 17 Agustus itu ingat perjuangan nenek-nenek moyang. Wis nenek kok moyang. Kenapa bukan kakek moyang, Pak? Kok nenek moyang? Perjuangan itu tidak akan ada habisnya. Di dalam masjid kita, di organisasi, di negara kita, di keluarga kita, yang namanya perjuangan untuk kebaikan itu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu kita harus bisa sabar. Dalam berjuang itu banyak batu-batu terjal menghadang. Kayak para pendahulu kita, para pahlawan itu luar biasa. Tantangan-tantangan luar biasa untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dalam SD kan sok diajari begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Napa artinya Ibu? Bersakit-sakit dahulu, enggak dibalik itu. Enggak bersenang-senang dahulu, wis pokoke ngono wilayah. Artinya bersakit dahulu, menderita, capek, banyak masalah dulu, rekoso. Itu baru mendapatkan kesenangan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya akan menyampaikan oleh-oleh waktu ke Tanah Suci kemarin. Beberapa kesempatan kami nggak bisa membersamai dalam pengajian ini karena ada sesuatu hal yang lebih penting.
biasa anak muda, Pak. Nah, cah nom ya biasa. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, kami itu merasa syukur, Pak. Ya, bisa ke tanah suci itu syukur. Kenapa? Dipanggil oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah. Bahwa untuk bisa kita beribadah ke tanah suci itu karena Allah memberikan kemampuan, Allah panggil. Bukan karena kaya. Gitu. Allah memampukan kita untuk sampai di sana. Bersyukur. Termasuk pengajian kayak gini, Pak. Betapa banyaknya orang-orang yang membaca pengumuman, di-share di WA akan pengajian-pengajian itu. Tapi berapa orang yang diketukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam taklim? Enggak semua orang itu. Begitu banyaknya orang yang mendengar azan, dia semuanya itu bersaut-sautan suara azan. Azan maghrib, azan isya, azan subuh, untuk mendengar. Berapa banyak orang yang mendatanginya? Enggak semua orang itu, Pak. Hanya orang-orang yang diketukkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur. Dewangi nabung mang perak rong perak, Pak. Kami darah merah. Kalau yang darah biru kayak Pak Haji Sutimin gampang. Duitnya pirang-pirang karena darah biru. Sekali berangkat langsung haji plus loh kan. Nah, kalau kita nabung mang perak rong perak. Ada yang tukang tambal ban, Pak. Haji ya Allah. Tukang dagang apa namanya itu, koyo peyek itu apa namanya itu, di koyo peyek mana kayak Pak, dagang aja gitu, ya Allah, berangkat ke sana, Pak. Ono sing dagang nang pasar kaki lima itu berangkat. Ada yang hanya tukang radiator, Pak. Radiator itu apa radiator? Berangkat. Ada yang tukang, sini ada tukang nggak tukang? Nggak berangkat tukangnya. Tukang apa namanya? Tukang ngapusi. Allah berikan kemampuan itu, Pak. Jadi bukan karena kebanyakan uang, karena Allah mampukan. Konsep bersyukur ini penting sekali agar kita ini tenang, Pak. Karena orang-orang yang Allah berikan rasa syukur, janjinya Allah berikan ketenangan dan rasa cukup. Maka firman Allah kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa ora kira-kira? La in syakartum, terus la azidannakum, terus Bu, wala in kafartum inna adzabi lasad. Bareng-bareng. 1, 2, 3. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasad. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Pak, walaupun duit kita sedikit, Pak, uang kita sedikit, kelihatannya banyak itu, Pak. Benar itu. Dan Allah cukupkan itu, dan kita merasa tenang. Duit kita enggak banyak, benar. Gaji kita pas-pasan, iya. Uang kita sedikit, tapi kelihatannya banyak, dan kita merasa cukup. Itu nikmat dari Allah. Tuh. Tetapi kalau orang itu tidak bersyukur, walau besar gajinya, banyak duitnya, kelihatannya sedikit, dan dia akan merasa kurang, dan kurang, akhirnya malah kurang ngajar. Kurang itu, dan belum cukup.
duitnya banyak, kelihatannya sedikit dan merasa belum cukup, maka dalam pikirannya itu hanya kerja. Waktunya untuk kerja. Kenapa? Karena duitnya sedikit padahal banyak. Kenapa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu merupakan musibah, azab dari Allah yang kemudian dirinya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Ini yang pertama harus disyukuri agar kita ini tenang. Kita ini kan macam-macam ini pekerjaan kita ini. Ada sing pegawai negeri, ada sing ngalor ngidul duit pirang-pirang, ana sing tukang, ana sing YouTuber ya. Ada dagang, orang payungi, nggo blangkon, kayak kopi ya macam-macam. Nah, nanti ketenangan kita itu berbanding dengan rasa syukur kita kepada Allah. Yang membuat kita merasa cukup, merasa tenang itu karena syukur. Ini yang pertama. Dan orang syukur itu berbarengan disandingkan dengan sabar. Sabar. Itu selalu berpasangan itu. Dalam hadis Muslim itu kan disebutkan ajaban di amril mukmin, sungguh hebatnya orang yang mukmin itu. Orang mukmin itu hebatnya apa? Apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dapat rezeki syukur. Kalau mendapat musibah, cobaan, beras larang, sabar. Bensin larang, sabar. Gak punya duit, sabar. Gak punya istri, sabar. Nah seperti itu Pak. Coba, sabar ini biasanya muncul, cobaan ini muncul yang harus sabar Pak, setelah Allah beri nikmat. Ini saya alami waktu itu. Perjalanan dari metro itu nikmatnya luar biasa. Dari Kemenak itu membimbing dengan baik. Di wali kota disambut meriahnya. Dinaikkan bus, dikawal dengan polisi. Kabeh do minggir, mobil liwat minggir, termasuk ayam di tengah jalan pun minggir Pak. Kepelindes bahaya. Sampai di Wisma Haji disambut dengan baik, dikasih makanan yang baik, tidur di Wisma Haji. Kasurnya empuk, diberangkatkan langsung ke bandara. Langsung masuk naik pesawat. Penaknya luar biasa, nikmat itu. Sampai di Jakarta dijamu dengan baik oleh Kemenak itu Pak. Terus naik ke Saudi Arabia, dia ke Jeddah, ditempatkan di hotel. Ya Allah, dikasih makanan 3 kali, pagi, siang, sore. Lauknya enak, ayam-ayaman, ikan-ikanan Pak. Telur-teloran, enak, pisang. Kemudian apalagi itu apel, enak betul. Umroh penak, Masya Allah. Kemudian sampailah di Arafah Pak. Walaupun berdesak-desakan itu sempit, nikmat juga ternyata. Sampai kemudian di Mina. Nah nanti ketemu cobaannya. Setelah di Mina, dijajar masih nyaman. Kemudian lempar jamar. Nah di situ Pak, terus ke Blasok. Muncullah kemudian ujian dari Allah yang dalam hadis bukan kon muring-muring, enggak, maki-maki, enggak, mencak-mencak mboten, perintahnya kon sabar. Kenapa? Karena setelah ada nikmat, jangan sampai kena teguran firman Allah,
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hafal? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ojo lali karo nikmat Allah. Ojo lali Allah berikan kenikmatan, maka Allah beri ujian. Mesti Pak dalam rumah tangga begitu. Seenak masalah biasa. Di masyarakat biasa, agar kita nggak lalai akan nikmat. Nah, ketika ke Belaso itu Pak, sekian kilo kita ke sasar itu. Coba lihat ujian dari Allah. Ada orang yang nggak sabar. Ke Belaso itu karena mengambil gaib itu tukang penunjuk jalan keliru, orang yang tidak paham, sehingga pulangnya dari Jamarot menuju tenda di Mina keliru jalani ke Belaso. Ke Belaso bahasa Indonesianya apa ke Belaso ini? Kesasar. Wes Pak, muncul ketidaksabaran, nggak lulus dalam ujian itu banyak menurut saya. Ono sing memaki-maki, gaibnya wong Bangladesh, dimaki-maki nggo bahasa Jawa, ya ora ngerti. Marah. Padahal dia itu sungguh-sungguh mencari jalannya itu, Pak. Kudu ono meneh dengan menu-menu yang ada itu banyak yang maki-maki nggak bersyukur itu Pak. Lauk ekor koyong ini terus usul karo kemenak ombokon ganti lauknya. Kurang bersyukur, nggak sabar. Masya Allah. Ini Pak ya, kita harus sabar. Ini menunjukkan kehidupan. Maka perjalanan haji atau umrah itu sebenarnya gambaran di dunia dan juga di akhirat. Karena nanti di sana sama. Di dalam daftar kemenak itu jamaah itu nggak ada yang dicantumkan pekerjaannya ataupun gelarnya, nggak ada. Di sana pun juga seperti itu, sama. Baik itu pejabat, orang biasa sama. Ketika di tenda Arafah Mina sama, dijejer kaya teri Pak, iwak isun. Jaralah 50 meter sawah. Wah. Itu kayak kita ada dalam kubur. Dicoba betul kesabarannya. Indah rasanya kalau krungu azan, mendengarkan di HP itu azan-azan dari Mekah Madinah, rindu pengen ke sana lagi. Ya Allah ya. Semoga Allah berikan kemampuan untuk ke sana lagi. Amin. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga itu niatkan yang lurus. Maka ini segera yang belum daftar segera daftar, Pak. Karena walaupun umroh berkali-kali tidak akan bisa menyamai dengan haji. Karena haji itu tidak ada balasannya ilal jannah kecuali surga. Ditekati Pak, ditekati. Utang ya utang. Karena sekarang ini berapa? 23 tahun jalannya. 23 Pak Arkom nggih? 23. Kita umur berapa Pak? Nek nunggu duit kita ini kumpul, urung kumpul wis entek. Ngumpul ke duit karepe nek wis cukup nggo munggah kaji, urung ngumpul wis entek. Atane kowe utang ya utang. Karena apa? Karena usia. Dan kalau sudah berangkat haji baru boleh daftar 10 tahun kemudian. Nah, rapok keluarnya niku Pak ya ora dekati Pak. Keluarnya tukang solder, tiang-tiang yang ngerti, tukang dandan TV. TV rusak dibongkar, iso bongkar gak iso pasang. Ya kayak gitu itu. Ya Allah, kan dandan TV lo bayangkan itu Pak.
Karena nyambi-nyambi percetakan ya Allah ya Rabb, ketika Allah memberikan kemampuan. Masalah mengko lunasi aja dipikir saiki, mengko ya mengko rene jalan. Alhamdulillah pada hari hanya ya dana untuk melunasi ya ada. Tuh ya Allah ya Rabb. Niatkan jangan yang lurus Pak, jangan salah niat Pak, jangan salah niat. Karena saya lihat ketika di Mekah Madinah itu kebiasaannya dari metro di bawah. Kalau nggak punya niat untuk perubahan, orang yang biasanya baca Quran, sholat malam, sholat duha, sholat berjamaah akan rajin berjamaah itu Pak. Neng kalau uang kebiasaan ngopi, yo ngopi awan, ngopi sore, ngopi. Nang Indonesia metode biasa keluyuran, nang kono enggak soal berjamaah, menggur keluyuran. Ya oh. Tenan kuwi ora bolo enggak tak critani, Pak. Nek wong ki ora biasa salat berjamaah, Pak. Ya enggak salat berjamaah. Salatnya terima nang kamar coba. Boleh nang Madinah Pak Amin. Madinah itu sempit kamare. Orang nang Masjid Nabawi tapi hanya di kamar. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Nang metro enggak tahu salat berjamaah. Maka kita orang yang biasa semacam ini wis kadung tekan tanah suci, ninggal ke anak, ninggal ke kerjaan, ninggal ke harta, diniati yang baik mengadakan perubahan. Itu loh. Sing ora biasa berjamaah nang tanah suci, nang kono kudu rajin doa nang Masjidil Haram, doa nang Raudhah. Gitu. Ketika nang metro jarang sholat malam, manfaatkan itu. Wis mikir kerjaan sholat malam dibiasakan untuk berubah, Pak. Untuk berubah. Yang biasanya nggak pernah baca Quran, mumpung di sana minimalnya 1 juz, syukur-syukur 2 juz, Pak. Bisa. Maka tergantung perubahan. Maka ada 3 kan, Pak, untuk perubahan ini. Kalau 3 kan ini nggak bisa kita penuhi, kita nggak akan bisa berubah. 1 diniatkan, 2 dipikirkan, 3 diusahakan. 3 kan. Diniatkan, dipikirkan, diusahakan. Contoh Pak, baca Quran. Wis sakniki jujur mawon, jenengan membaca Al-Quran dengan membaca WA sering mana? Alhamdulillah jujur. Alhamdulillah ono kancane. Ayo Pak. Memegang Al-Quran dengan megang HP sering yang megang. Wong iya teko. Nang budi nang arep. Nah, nang arep. Go kacamata apa ora? Ya Allah ya Rabbi. Contoh Pak, walaupun kita nggak ada kerjaan, kalau kita pikiran nggak baca Quran, nggak baca Quran Pak. Kenapa kita nyekeli HP? Karena pikiran kita di HP. Kenapa kita main game? Pikiran kita di game Pak. Niat kita di game. Kok nggak salat duha? Karena pikiran kita nggak salat duha. Bener gue. Salat berjamaah. Ya kok mogok ngopi karo misis. Ana azan nang masjid juga akan ke berjamaah. Kenapa? Karena enggak terpikir untuk salat berjamaah. Maka perlu dipikirkan itu. Diniatkan untuk baca Quran, niat tenang terus salat berjamaah. Terus dipikirkan, terus kapan bisa baca Quran. Terus dimaksimalkan, usahanya diusahakan, itu bisa berubah. Salat malam Pak, arep salat malam kuwi bangun jam 3:30. Nek ora mikirkan salat malam ya bablas, bangun pipis, setelah itu kemudian Allahumma pancal sarung, turu meneh.
Kalau hal ini berat itu Pak, kayak sholat berjamaah, membiasakan baca Quran, sholat malam berat, ada doanya Pak. Doanya manjur. Kalau berat supaya mudah, doanya adalah Allahumma paksa, Allahumma paksa, Allahumma tenang kuwi. Kemarin itu Pak, saya kemarin malam itu, saya tuh bangun malam jam berapa ya, setengah 4 jam 4 tuh, keluyur terus rasanya semuanya apa, waduh, dipaksa, akhirnya mak jenggerap, ya wes dipaksa, arep mau karo ngantuk, dia dipaksa jalan Pak. Maka doanya Allahumma paksa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kalau nggak keliru, untuk membiasakan yang baik itu harus dipaksa. Ya kayak ngaji ini gimana, harus biasa berat. Ibu-ibu nutup pakai busana muslimah, nutup aurat berat. Supaya nggak berat awalnya dipaksa. Akhirnya apa? Menjadi al biasa minal kulino. Berapa menit lagi nih? 11. Baik, selanjutnya ke tanah suci itu kita akan lebih paham, tambah paham, dan akan banyak rahmat Allah. Bener Pak? Semuanya rahmat Allah itu. Kemerdekaan Republik Indonesia karena rahmat Allah. Makanya kalau kita masuk masjid doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Di Arab Saudi itu akan nampak rahmat Allah. Kita tambah paham akan Islam dan kita itu nggak bisa kaku. Satu mazhab pun rata-rata orang nggak bisa hanya memegang satu mazhab. Memang iya ada yang katakan mazhab itu memang ya perlu, karena nggak mungkin kita langsung ke Nabi, ya enggak. Nabi itu meriwayatkan kepada para sahabat lagi kepada tabi'in, kemudian ada yang sampai ke Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Setelah dari para imam mazhab itu baru kemudian dibukukan oleh Bukhari dan Muslim sampai dengan kita sekarang ini, sehingga melalui imam mazhab tadi itu. Orang yang bermazhab Syafi'i kayak di Indonesia ini nggak bisa di sana kekeh dengan Syafi'inya, nggak bisa. Maka kita nggak boleh kaku. Kalau kaku, berapa banyak jutaan mereka yang masuk neraka itu. Kalau kita kaku, beda-beda itu Pak, beda-beda. Kemarin itu saya foto, saya senang itu Pak. Saya selfie, ternyata saya itu masih ganteng. Iya Bu, karena saya selfie karo wong negro. Iya Mbak Jo. Orang saya ketemu itu banget, giginya yang putih. Tuh, aku seganteng karo Ethiopia itu loh. Karo negro. Bersyukur. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus bisa memahami yang lain? Ternyata di atas gunung, di atas langit ada langit. Terkadang wong sing kaku-kaku itu ilmunya nggak tuntas itu, Pak. Pemahamannya nggak tuntas, ilmunya nggak sampai kepada pemahaman yang sebenarnya, sehingga langsung menganggap dirinya yang paling baik, dirinya yang paling benar. Nah, kalau nggak bisa itu. Ada orang itu segera bersedekah, Pak. Allahu Akbar. Ya begini, Pak. Ya, sedekah itu begini. Allahu Akbar. Apakah terus mereka yang ini masuk neraka kabeh, Pak? Ya. Nah, kita ke Allahu Akbar begini, sing begini masih bidengah, kemudian masuk neraka. Sujud itu ada yang enggak tawaruk seperti kita. Sak geleme dhewe. Wong gede wireng sak gelem-gelem kasare pol. Lho. Apa langsung bisa masuk neraka? Ora iso.
Sing ngelengsereh itu Pak, para imam besar sampai ngelengsereh jubahnya pirang-pirang. Apakah mesti neraka kabeh? Ya Allah ya Rabbi, berbagai macam pemahaman yang macam-macam. Di Indonesia sing nek demok tangan batal set nang kono ya enggak. Demek-demekan apa demek-demekan to? Apa? Wis pokoke nyekel wanita, ya ora batal tuh. Tuh. Nang Indonesia ada kunutan. Kita kalau sholat di hotel, karena agak jauh dari Mekah itu sekitar 4 kiloan, Pak. Sholatnya di hotel. Ya ada kunutan. 95% imamnya mereka sing kunutan. Sholat kunutan. Gitu. Allahumma hdini fi man hadait, amin, wa afini wa atoid, amin. Di sana Pak enggak ada kunutan itu. Loh. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi enggak kunutan. Loh. Mereka juga rakyat kunutan juga. Nang Indonesia kunutan, nang hotel kunutan, tapi nang Masjidil Haram ora kunutan. Loh, ora iso kaku itu, Pak. Coba itu. Nah kaku ya saja masuk neraka coba. Betul rahmat Allah. Terus meneh. Kalau di hotel di Indonesia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya dikeraskan. Keras tuh. Di sana enggak keras langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh. Bismillahnya enggak dijaharkan. Apa ya salah? Sing salah wong Indonesia atau wong Arab coba? Sing salah sing ora? Aduh. Sing salah sing ora salah. Coba. Kemudian nang kono ki yo nang Indonesia usoli fardel maghribi, usoli fardel maghribi roke ngateni mustaqbil Allahu Akbar. Nang kono enggak ada sing musoli itu, Pak. Di Masjidil Haram, Masjidil Madinah. Langsung Allahu Akbar. Lho kan? Sing salah sing endi coba? Maka perbedaan-perbedaan itu harus kita tahu itu. Zikir setelah sholat. Ketika di hotel itu, ya di Indonesia, zikirnya itu panjang sekali, justru malah kaya wong tahlilan. Jadi bukan zikir sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang 45 menit zikiran itu, ada yang setengah jam. Di Indonesia kan begitu, Pak. Di sana enggak. Zikir sholat itu sederhana. Gitu. Ya sudah pernah ke sana, umroh ataupun haji. Sederhana, Pak. Enggak panjang itu. Kalau nang hotel, panjang. Di sana enggak. Maka kita harus bisa memaklumi, memahami, jangan menyalahkan orang yang berbeda. Nek cocok diambil, nek ora cocok ojo dicela. Kita nggak diajarkan oleh Nabi kita mencela orang itu. Nggak cocok dengan kita ambil, nggak cocok ya sudah, nggak usah dicela. Zikir sholat sederhana. Coba lihat hadisnya. Yang paling utama Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Selesai. Nah, dituntunkan doa panjang itu kayak sholat malam. Sholat doa kita sendiri. Atau kemudian antara azan dan qomat untuk banyak berdoa. Tapi kalau zikir kan sederhana. Ya walaupun boleh-boleh saja kita doa yang lainnya boleh. Maksudnya kita harus bisa namanya perbedaan kita bisa menerima. Di jamaah Lampung Timur ada yang meninggal dunia dan sekarang nggak hidup lagi, meninggal. Disolatkan gaib di masjid hotel itu. Setelah Allahu Akbar sholat jenazah masih ada doa panjang lagi. Kayak di negara kita ini,
Di metro itu kan ada orang meninggal, sebagian toh setelah selesai sholat kemudian doa lagi. Kalau di Saudi itu, baik di Mekah atau Madinah, hampir dari semua setelah sholat 5 waktu pasti ada sholat jenazah. Bar sholat bar, jadi nggak ada doa lagi. Bar sholat jenazah selesai ya selesai. Karena doa jenazah itu adalah sholat loh. Allahumma ighfir lahu warhamhu itu doa sholat jenazah. Wes pol-polan ada Bapak Ibu. Intine wes pol-polan ana sing kurang itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu sampai akhirnya itu nek dikabulkan oleh Allah wes pol-polan mesti masuk surga, terhindar kena api neraka. Maka kalau di Masjidil Haram bar sholat ya bar. Saya lihat imamnya di Masjid Nabawi itu sholat jenazah selesai, assalamualaikum langsung pergi imam besarnya itu. Terus jenazahnya langsung digeledekkan. Gitu. Maka kita maklumi mawon ampun dicela dan menjadi panjang kalau mencela itu karena mereka juga ada dasarnya, ada dalilnya. Kita mengamalkan apa yang kita tahu, kita mengamalkan apa yang menurut kita yang paling ngerojih. Sehingga ada namanya kitab tarjih, di antara sekian banyak dalil cari yang paling kuat, yang paling rojih dengan tidak mengelek-elek menyalahkan kelompok yang lain karena yang lain juga bisa ada apa namanya dalil. Jumatan Pak, Jumatan azan 2 kali. Ya 2 kali Pak. Antara Mekah dengan Madinah beda. Azannya di Mekah 2 kali, tapi sekitar jam 11 siang. Kayak di zamannya Utsman. Jam 11 siang azan, terus ya dan nggak sholat itu. Kemudian imam naik mimbar, assalamualaikum, baru azan lagi yang kedua. Jaraknya lama, 1 jaman lah kira-kira kayak gitu. Tapi kalau di Masjid Nabawi azan 2 kali, jeda waktu nggak panjang. Sehingga setelah azan itu ada yang sholat sunnah qobliyah. Iya, ada yang sholat sunnah qobliyah. Buang pirang-pirang, termasuk ini siang. Nah, di situ ada sholat yang namanya sholat mutlak Pak. Maka ada orang yang sholat mutlak itu bukan sholat qobliyah Jumat, tapi sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, yang sholat sunnah bisa dikerjakan kapan saja. Azan pertama, kemudian nggak lama kemudian azan kedua sama. Azan pertama, azan kedua. Tapi bedanya nggak ada Bilal. Azan pertama azan, nggak lama kemudian 10 menit itu kemudian imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru azan. Jadi perbedaannya walaupun azan 2 nggak ada Bilal. Bilal di sana sudah meninggal, sudah wafat. Ya, yang Allah jamin surga kalau Bapak Ibu bisa nyontoh Bilal bagus. Salah satu amal yang diunggulkan oleh Bilal itu adalah menjaga wudu. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga wudu luar biasa, batal wudu, terus batal lagi, wudu lagi, terus ngentut, wudu lagi, terus begitu sehingga suci dia itu karena kesuciannya kemudian memudahkan untuk dimasukkan dalam surga. Jadi itu betul-betul rahmat dari Allah, belum keajaiban-keajaiban yang lain. Maka bismillah nawaitu, niatkan bercita-cita untuk menjadi duyufullah, tamu-tamu Allah, dan memang penyelenggaraan ibadah haji itu yang paling tertib Indonesia, petugasnya banyak. Sampai di Indonesia itu ada petugas linjam Pak. Linjam itu tugasnya goleki wong sing ilang.
kepolisian itu. Ada polisi golek wong sing ilang untuk keamanan, ya Allah ya Allah. Yang lainnya enggak kayak Indonesia ini, Pak. Tenang. Maka bersyukur kita di Indonesia, negerinya sejuk, 6 jam awan, 6 jam malam luar biasa. Ada hujan nang kono sepanjang-panjang nggak ada hujan. Sholat maghribnya itu jam 7.10, Pak. Jam 7.10 itu baru sholat maghrib. Nang kini jam 11 bengi nang menang sholat maghrib. Masya Allah. Demikian, terima kasih. Ngaji kita besok jadwal Pak Arkom nggih. Besok Jumat malam Senin ketiga. Senin pertama Pak Haji Min, dia kemarin ada uzur waktu gitu, waktu. Saya selalu sudah mari gitu. Iya. Udah minum apa? Minum jamu tolak angin. Wong waktu minumnya tolak angin. Terima kasih, mudah-mudahan kita dipertemukan di malam Senin yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.